Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu pemrograman web RB. Di sini kami ingin mempresentasikan progres dari tugas besar kelompok kami. Yang, per- yang pertama ada endpoint IP. Di dalamnya ada post register user baru. Endpoint ini digunakan untuk mendaftarkan user baru ke dalam sistem. User dapat memiliki tiga role berbeda. Ada admin, trainer, atau member. Saat user dengan role member mendaftar, sistem otomatis membuat profil member dengan membership plan yang dipilih dan masa aktif selama 1 tahun. Password user di hash menggunakan HSA 256 untuk keamanan dan sistem mengembalikan JWT token yang dapat digunakan untuk autentikasi di request berikutnya. Lanjut ke testing di Postman. Di situ akan keluar dari post dari eh, register user baru. Lanjut yang kedua ada post login user. Endpoint ini memproses login user dengan melakukan verifikasi email dan password. Sistem akan mencari user berdasarkan email yang diberikan, kemudian membandingkan password yang dihash dengan password tersimpan di database. Jika berhasil, endpoint mengembalikan token yang berlaku selama 1 jam beserta informasi ID untuk user dengan role member. Respon juga menyertakan member ID yang digunakan untuk melakukan booking kelas. Lanjut ke testing di Postman-nya. Di situ sukses dan di situ adalah pos untuk login user. Lanjut, ada kelas manajemen endpoint, dalamnya ada get, list semua kelas. Endpoint ini menampilkan daftar lengkap semua gym kelas yang tersedia di sistem menggunakan live join dengan tabel booking untuk menghitung jumlah member yang sudah booking setiap kelas. Respon ini juga menampilkan slot tersedia dengan mengurangi capacity dengan book count. Informasi trainer juga disertakan untuk setiap kelas, memudahkan member mengetahui siapa yang akan mengajar. Lanjut ke testing di Postman. Di situ akan keluar get dari list semua kelasnya. Lanjut ke post create kelas baru. Endpoint ini memungkinkan trainer atau admin untuk membuat kelas baru. Sistem melakukan validasi untuk memastikan semua file yang required tersedia. Endpoint juga memverifikasi bahwa trainer ID yang diberikan valid dan benar-benar user dengan role trainer. Schedule di parse menjadi date time objek untuk disimpan di database. Setelah berhasil dibuat, kelas baru akan tersedia untuk di booking oleh member. Untuk tes di Postman-nya, itu akan keluar post create kelas baru. Lanjut ada booking endpoint. Yang pertama ada post create booking. Endpoint ini memproses booking member ke kelas tertentu dengan menerapkan validasi berlapis. Layar pertama memeriksa keberadaan kelas dan member di database. Layar kedua memastikan kelas belum penuh dengan menghitung jumlah booking dan membandingkan dengan capacity. Dan layar ketiga mencegah duplikat booking dengan mengecek apakah member sudah pernah booking di kelas yang sama. Lanjut ke testing di Postman. Nah, di situ akan keluar post dari create booking. Lanjut di attendance endpoint. Yang pertama ada postmark attendance. Endpoint ini digunakan oleh trainer atau admin untuk mencatat kehadiran member di kelas. Sistem menerima booking ID dan status kehadiran. Jika attendance record untuk booking tersebut sudah ada, sistem akan mengupdate statusnya. Jika belum ada, sistem membuat attendance record baru. Fitur ini penting untuk trainer kehadiran member dan dapat digunakan untuk analisis statistik keaktifan member di gym. Lanjut ke testing di Postman. Dan itu keluar untuk post dari mark attendance-nya.
Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk bagian database, pertama di sini database yaitu Postgre, kemudian dengan nama database and merupakan tabel yang menyimpan dalam sistem user yang role bukan hak aksesnya asing, trainer, dan member. Jadi ini menggunakan SQL untuk role yang memberikan hanya nilai value yang dapat disimpan. Email dijadikan dan index mempercepat pencarian saat login. Password disimpan dalam bentuk hash untuk keamanan. Dan ini terdapat struktur database-nya itu get type-nya role, tabel user ada ID here, password, role role role, kemudian bagian membernya ini menyimpan informasi profil lengkap member yang merupakan extension dari user. Setiap member memiliki user ID yang satu user yang ini memiliki membership plan, premium atau VIP yang menentukan fasilitas yang dapat diakses oleh dan expiry date untuk menandai bahwa membership untuk relationship dengan user dilakukan melalui user ID, get date. Jika user dihapus, member profil juga otomatis. Kemudian ke modul kelas. Pada modul ini, informasi lengkap tentang kelas-kelas yang ditawarkan pada Jira, seperti ada yoga, hit, village, dan dengan setiap kelas memiliki trainer ID yang mereferensi ke user dengan role trainer. Field schedule untuk menyimpan waktu pelaksanaan kelas, capacity untuk maksimal pesertanya, dan deskripsi yang berisi penjelasan tentang kelas tersebut. Modul ini memiliki metode tool untuk mengecek apakah kelas sudah full. Relasi dengan user yaitu sebagai trainer dan booking memungkinkan tracking siapa yang mengajar dan siapa yang pesertanya. Untuk tabel database-nya itu seperti ini. Ada ID sebagai serial trainer ID, user, ada name, option, capacity, dan add. Kemudian masuk ke link. Ini merupakan tabel yang menghubungkan member dan kelas untuk mencatat siapa saja yang kelas tertentu. Unique constraint pada kombinasi member ID dan kelas ID mencegah member melakukan double booking pada kelas. Kemudian mencatat kapan booking dilakukan, berguna untuk tracking dan reporting. Model yang digunakan ini cascade delete pada kedua foreign key, yang artinya jika member atau kelas dihapus, booking tersebut akan otomatis hapus untuk menjaga integritas data. Relasinya yaitu one-to-one dengan attendance, kan tracking apakah member yang booking benar-benar hadir atau tidak. Untuk data tabelnya itu seperti ini dengan things, ada ID serial number-nya, ada member ID, kelas ID, ada booking date, dan ada member kelasnya. Kemudian masuk ke attendance. Attendance ini berfungsi untuk mencatat kehadiran aktual member pada kelas yang setiap booking memiliki maksimal satu attendance record. Constraint pada booking field attendance-nya berbolehan menandai apakah member hadir, true jika hadir atau tidak, false. Dan get at yang mencatat waktu attendance mark yang berguna untuk audit trail. Nah, model ini membantu tim dalam menganalisis tingkat kehadiran member
mengidentifikasi member yang sering absen dan dapat digunakan sebagai dasar untuk program retention atau reward untuk member yang ini terdapat tabelnya. Ini ada ID-nya, body, attendance, dan head. Kemudian IRD. IRD-nya di sini ada user dengan primary yaitu ID dan ada atribut nama, email, password, role, dan getter. Kemudian ini apa? User dan member memiliki one-to-one relasi. Dan untuk member dengan foreign primary key-nya ID dan foreign key-nya yaitu user ID. Dan ini untuk relasinya yaitu one-to-one ke booking dan memiliki primary key yaitu ID, foreign key member ID, dan class ID. Dan ini relasi dari ke attendance-nya yaitu one-to-one. Kemudian di sini ada kelas. Kelas ya ini memiliki primary yaitu ID dan foreign key-nya trainer ID. Kemudian kelas ke booking yaitu one to many. Kemudian ke attendance memiliki primary key ID dengan foreign key dengan relasinya yaitu one to one. Mungkin akan dilanjutkan oleh Max. Selanjutnya itu di poin framework yang digunakan itu piramid, ORM yang digunakan SQL Alchemy, database yang digunakan PostgreSQL 18, authentication itu JWT atau JSON Web Tokens. Selanjutnya ada konfigurasi utama. Konfigurasi yang digunakan itu CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Itu merupakan mekanisme keamanan browser yang membatasi request HTTP dari origin yang berbeda. Lalu ada pula database session management. Database session management ini merupakan pola penting untuk mengelola koneksi database dengan efisien dan aman. Sistem ini juga menggunakan pattern request scope session, yang artinya setiap HTTP request mendapat database session tersendiri yang independen. Lalu ada password hashing. Password hashing ini merupakan praktik keamanan fundamental untuk melindungi kredensial user. Setelah itu ada JWT token generation. JWT atau JSON Web Token itu merupakan standar open untuk transmisi informasi secara aman antara parties sebagai JSON object. Lalu ada beberapa pattern yang kami gunakan, ada 4 pattern. Pattern pertama itu simple query. Pattern ini digunakan untuk query sederhana tanpa join atau agresi. Beberapa contoh metode yang kami gunakan itu ada .all, first, dan juga filter. Lalu lanjut, itu ada pattern kedua, itu query dengan join. Pattern ini menggunakan join untuk menggabungkan data dari multiply tables dan agresi untuk menghitung statistik. Lalu langsung saja ada pattern 3, query dengan multiply filters. Pattern ini mendemonstrasikan filtering dengan multiple condition. Lalu ada pattern yang terakhir, itu create, update, dan delete. Pattern CRUD atau create, read, update, delete adalah operasi dasar database. Create itu sendiri merupakan membuat objek model baru. Update itu memodify atribut objek. Lalu delete menggunakan db.delete menandai objek untuk dihapus. Selanjutnya ada error handling pattern. Di sini
terdapat 5 macam error handling. Di sini ada nilai 200 untuk oke yang bermaksud request berhasil, 400 bad request, 401 untuk unauthorized, 404 untuk not found atau resource tidak ditemukan, serta 500 itu internal server error. Yang selanjutnya ada di validation pattern. Di sini fungsinya itu adalah untuk konfigurasi utama piramid. Application menggunakan format INI. File ini akan memisahkan konfigurasi dari kode dan memudahkan deployment ke environment yang berbeda. Lanjut ke database connection configuration. Di sini menggunakan connection string dari PostgreSQL. Ini sendiri localhost saya. Dengan format di sini ada membawa username, password serta nama database-nya. Untuk komponennya di sini ada username, password, localhost, database serta port yang digunakan. Jadi rangkumannya dari sistem yang kami buat memiliki total 21 endpoint yang Makin dia ngomong gue dibagi anjrit, kata menjadi gue ngapain jadi ya di sini anjir. menjadi 5 kelas endpoint. Jujur nggak tahu. Total endpointnya ada 21 dengan pembagian di authentication ada 4 poin, di classes 5 endpoint, booking 5 endpoint, attendance ada 4 endpoint, serta di membership ada 3 endpoint. Dan total database atau tabel yang sudah dibuat itu ada untuk user, member, classes, booking, dan attendance. Fitur-fitur yang ada di sistem ini meliputi dari course enable untuk komunikasi front and back end, request, scope database session management, JWT atau JSON web token, authentication dengan web expiration 1 jam, ada SHA 256 untuk password hashing, multi-layer validation, RESTful API design, serta error handling dengan HTTP status kode, SQL Alchemy ORM dengan relationship, serta cascade delete untuk data integrity. Mungkin sekian penjelasan progres dari tugas besar Pemweb. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.